Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-13 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep dan Uwa Afri menginap di vilanya ya. Karena Uwa Afri mau ditemani oleh Asep. Dan setelah sampai di villa itu, Uwa Afri pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Karena perjalanan dari kampung ke hotel banyak debu yang menempel. Kemudian Asep pun menunggu di depan sambil meninggalkan Uwa Afri dan disuruh nanti kalau sudah selesai mandi, ambil dan pakai kimono yang berada di lemari kaca. Wanita Afghanistan itu mengangguk sambil tersenyum manis. Memang di setiap kamar mandi yang biasa ia pakai, baik di rumah, di villa maupun di hotel, Asep selalu punya stok kimono dan handuk baru. Sebenarnya kimono dan handuk baru itu tidak ada yang sengaja ia beli. Semuanya pemberian supplier sebagai special gift untuk owner. Hampir setiap bulan Asep menerima hadiah istimewa itu, sehingga ia pun membagikannya ke kamar-kamar mandi yang biasa ia pakai. Untuk memudahkan acara spesial dengan istri Uwak Dharma itu, Asep mengambil celana pendek dan baju kaos serba putih dari koper di dalam yang selalu ia bawa sebagai persiapan. Hal itu mengingatkannya pada waktu sedang bertugas di Singapura untuk menemani beberapa wanita setengah baya. Pada saat itu, usia Asep baru 18 tahun. Tapi sampai sekarang pun ia masih suka, karena setiap kali berada di samping wanita setengah baya, Asep merasa sebagai pihak yang sangat dibutuhkan. Lalu wanita setengah baya itu akan mengikuti selengkap mungkin, dengan segala keterampilannya yang membuat Asep terkesan. Berbeda dengan cewek yang masih rendah atau nol jam terbangnya, cewek seperti itu biasanya cuma menjadi sosok yang pasif, bahkan terkadang menutupi mukanya dengan telapak tangannya waktu Asep sedang menyenangkannya. Tak lama kemudian, ketika Asep sedang duduk di sofa ruang cengkerama, istri Uwak Dharma pun muncul dalam keadaan sudah mengenakan kimono putih seperti yang ia anjurkan. Lalu duduk di samping Asep, lalu berkata bahwasanya sekarang ia sudah benar-benar siap. Asep tersenyum dan
keinginannya pun mulai datang. Malam itu Asep menyenangkan dia dengan segenap kelebihannya. Bahkan malam itu istri Wak Dharma sampai 5 kali sampai. Sementara Asep pun 2 kali lagi. Barulah ia benar-benar merasa senang. Akhirnya mereka pun tertidur nyenyak sambil berpayungan dalam suasana kurang benar. Keesokan paginya, setelah mandi dan menikmati sarapan pagi di sebuah rumah makan yang terletak tak jauh dari villa, mereka langsung menuju kantor bank untuk mencairkan cek ke dalam rekening tabungan istri Wak Dharma. Setelah urusan dengan bank selesai, Asep langsung mengemudikan jeepnya menuju rumah Wak Dharma yang letaknya cukup jauh, dengan jalan yang berkelok-kelok dan naik turun. Bahkan ada beberapa kilometer jalannya berbatu-batu, sehingga jeepnya seolah tengah melintasi jalan off-road. Tengah hari barulah mereka tiba di rumah Wak Dharma, di tengah kampung yang masih jarang rumahnya. Seorang lelaki tua berbadan tinggi gemuk menyambut Asep dengan hangat. Dialah kakak sepupu ayahnya yang harus Asep panggil Wak Dharma itu. Baru sekali ini Asep berjumpa dengannya.
Setelah berada di dalam kamarnya, istri Uwak Dharma itu memindah semua yang ia bawa. Lalu ia menutupkan dan mengunci pintu kamarnya. Asep pun juga memindah yang ia bawa untuk memenuhi keinginan istri Uwak Dharma itu. Lalu Asep melangkah menuju tempat tidur jadul itu, di mana istri Uwak sudah menunggu. Asep memang sudah terbiasa melakukan dengan Mama Lani di depan ayahnya. Sudah terbiasa melakukan dengan Bunda dan Mami di depan ayahnya. Tapi kali ini ada perasaan ragu saat mau melakukan dengan istri Uwak Dharma itu. Karena Asep tidak tahu seperti apa perasaan Uwak Dharma pada saat Asep dan istrinya berada di dalam kamarnya tersebut. Tapi begitu Asep mulai melakukannya, ia mulai merasa layang lagi ke alam yang teramat indah ini. Peristiwa indah bersama istri Uwak Dharma itu sering menggoda pikiran Asep di hari-hari berikutnya. Namun, ia selalu ada sasaran baru yang membuatnya bisa mengalihkan pikirannya. Itulah perjalanan kehidupan Asep yang selalu dihadiahi perempuan dan perempuan terus. Sampai pada suatu hari, sore itu Asep sudah mau pulang dari hotelnya. Tapi ia mau mengecek kamar nomor 501 hanya untuk mengecek keadaannya, karena Asep akan mengupgrade-nya. Maklum kamar 501 itu jarang disewakan, kecuali kalau dalam keadaan terdesak saja. Namun setelah melihat keadaan di dalam kamar 501 itu, Asep berubah pikiran. Karena semuanya masih serba bagus, masih tetap layak sebagai kamar hotel bintang 4. Sehingga Asep merasa tak perlu di-upgrade lagi. Maka ia pun masuk lift lagi untuk turun ke lantai 1. Begitu ia masuk, ada seorang wanita yang sedang hamil bergegas masuk ke dalam lift. Mungkin takut keburu liftnya Asep turunkan. Begitu Asep melihat wajah wanita itu, ia terkejut karena ternyata dia dosennya yang bernama Elizabeth, tapi biasa dipanggil Bulis saja. Dia juga terkejut setelah melihat wajah Asep dan menepuk bahu Asep sambil menyapanya. Kemudian Asep pun mengajak Bulis ke ruang kerjanya dulu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa mereka bahas. Bulis pun mengangguk, lalu mengikuti langkah Asep menuju ruang kerjanya. Beberapa karyawan hotel pada menyapa Asep, membuat Bulis tampak semakin yakin bahwa Asep benar-benar owner hotel itu. Asep pun membawa Bulis menuju ruang tamu owner hotel yang berdampingan dengan ruang kerjanya. Kebetulan ruang tamunya sudah ia upgrade sedemikian up to date, sehingga sepintas pun tampak mewah sekali. Sehingga Bulis kelihatan seperti kagum menyaksikan keadaan di ruang tamu owner hotel itu. Lalu Asep dan Bulis pun duduk berdampingan di sebuah sofa import.
petualangan baru Asep sudah terbentang di depan matanya. Sudah terpikir indahnya melakukan dengan Ibu Halim yang satu itu. Rumah Bulis itu mungil, tapi bentuknya juga bergaya minimalis, sesuai dengan tren rumah masa kini. Tapi begitu masuk ke dalam rumahnya, berantakan sekali. Sementara Bulis mengambil jemurannya yang cukup banyak, lalu melemparkannya begitu saja ke atas sofa ruang tengah. Cuma ditemukan begitu saja. Sebagian ada yang jatuh ke lantai. Tidak ia pedulikan. Mungkin dia sudah tak sabaran, ingin segera disenangkan oleh Asep. Dan ternyata itu benar. Ia mengajak Asep masuk ke dalam kamarnya sambil memindah semua yang ia bawa. Asep pun menurut saja apa yang diinginkan oleh Bulis. Ia melakukannya tanpa halangan sedikit pun, seperti yang sering ia dapatkan dari Mama Lani. Ada rasa yang tidak bisa didapatkan pada wanita yang tidak sedang halim. Tapi melakukan dengan wanita halim jangan memperlakukannya secara kasar. Lebih lembut lebih baik. Dan sebenarnya Asep masih bisa lebih lama lagi. Tapi ia merasa kasihan pada dosennya yang sedang halim itu. Maka Asep pun berkonsentrasi untuk segera menyelesaikan acara indah itu. Dan ketika Bulis bergerak, Asep pun agak lebih giat bekerja. Lalu terjadilah detik-detik indah yang paling ia idamkan dalam setiap kali berbagi. Malam itu Asep menginap di rumah Bulis sesuai dengan permintaannya. Tentu saja bukan sekedar menginap, tapi juga berbagi dan berbagi lagi. Tengah malam barulah mereka selesai dengan kegiatan indah itu, lalu tidur. Dan keesokan paginya Bulis masih ingin dikasih sarapan pagi. Asep pun mengabul keinginannya, karena ia sendiri ingin lagi dengannya. Setelah mereka sama-sama lega, barulah Asep mandi dan menyantap sarapan pagi yang dibuat dan dihidangkan oleh Bulis. Dan dalam perjalanan pulang ke hotelnya, tiba-tiba Asep teringat bahwa Mama Lani pun sedang halim tua. Mungkin Asep harus pulang ke rumah hadiah dari Tante Saron itu. Tapi bagaimana kalau Mama Lani ngajak nanti? Kelebihannya sudah ia berikan pada Bulis tadi malam dan tadi pagi. Akhirnya Asep pun pulang ke hotelnya saja. Di dalam kamar pribadinya barulah Asep benar-benar beristirahat untuk memulihkan diri. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.